Dari yang gue baca di internet, film Perempuan Bergaun Merah ini bisa dibilang sebagai spin-off dari salah satu hantu di film Sebelum Iblis Menjemput. Menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba menghilang saat berfun-fun bersama temannya dan ngangkat misteri tentang bagaimana hilangnya tuh cewek. Sampai akhirnya tahu kalau tuh cewek mati dan arwahnya menghantui serta neror buat bales dendam. Nih film ngangkat kultur hantu Tionghoa ya, nggak bakal kalian temui hantu kuntilanak dan lain semacamnya. Gua suka dengan angin segar yang masuk ke dalam perfilman horor Indonesia ini karena dah terlalu sering kan ngelihat film horor berkaitan dengan dukun dan Jawa. Kali ini beda nih. Berdurasi nggak lebih dari 2 jam, nih film bukan yang langsung ngejutin dengan jump scare-nya, namun masih build up karakter dan cerita. Namun sayangnya, di film berasa nanggung ngenalin kita ke beberapa karakternya dan koneksi antara karakter satu dan lainnya juga nggak dibangun. Jadi ya nggak ada perasaan gimana gitu dengan karakter di film ini. Kayak berasa hampa aja, mati rasa gitu. Kurang dari 2 jam nih film, gua kira bakalan cepet banget, tapi ternyata ya lama temponya, pelan gitu, dan kurang intens juga waktu di awal. Ini karena film Perempuan Bergaun Merah masih build up misterinya. Jadi ya sabar aja kalian ngikutin karena ceritanya juga nggak rumit. Namun berbeda dengan plot twist yang ada di film ini, ngasih beberapa pelintiran yang bikin agak berpikir juga, tapi tetap dalam ranah yang nggak berat-berat amat. Sebagai film horor, Perempuan Bergaun Merah ini dibilang niat buat nampilin horornya kepada penonton karena dilihat dari make up hantunya yang emang beneran serem dan nakutin banget. Esensi hantunya berasa dan ada darah di wajah, kerusakan di badan, dan wajahnya digambarin dengan baik. Namun sayang, nggak diimbangin dengan intensnya teror yang dikasih, yang terlalu pelan menurut gua. Jadi dikit banget esensi seram yang dikasih. Namun gua cukup suka dengan kebrutalan di film, gimana mereka mengakhiri beberapa karakter di film ini yang wah, anjing juga ya. Potongan tubuh pun ada, dan bagian klimaksnya memang berasa sedikit dipaksain ya, tapi hal yang gua favoritin dalam film ini adalah adegan ketika mereka ke rumah Nenek Wong dan di sana adegannya walaupun enggak brutal tapi bisa banget ngebuat penontonnya nggak nyaman karena serem weh. Seremnya bukan karena hantu tapi karena adegan dan make up yang dikasih. Gila banget, best scene dalam film inilah. Bener-bener dibuat nahan napas karena serem dan intens. Tapi gua ingetin waktu di adegan ini ada kelap-kelip lampu, jadi bakal sedikit keganggu mungkin untuk sebagian orang. Yang gua kurang suka sih beberapa pemainnya masih berdialog dan beradegan kaku ya, terutama adiknya si Dinda. Ya maklum masih kecil kali ya. Bicara mengenai dialog, di film ini juga menurut gua naskahnya dangkal banget. Ada beberapa dialog yang sebenarnya nggak dipakai pun penonton udah tahu karena di adegan sudah ketara jelas. Naskahnya dangkal, padahal beberapa potensi di film ini seharusnya mampu dimaksimalkan seperti pengenalan karakter atau kedekatan karakter antara Dinda dan Kara yang berasa malas banget buat dikembangkan. Karena di film ngangkat misteri tentang kematian si cewek itu, jadi perhatiinlah beberapa detail dalam film ini yang sebenarnya udah ngasih clue seperti suara dan dialog. Detail penting yang cukup diperhatiin oleh ini film dan gua suka ini. Sekian review ringkas gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.